Bahkan ketika Rasulullah wafat tersebar kabar di seluruh kota Madinah. Seorang petani yang sedang bertanam di lahannya. Apa dia katakan? Dia lempar paculnya, dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat meminta, "Ya Allah, kalau benar memang Muhammad wafat, ambil pandanganku ini." لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang dimana diberikannya kita panjang umur, sehat walafiat, kenikmatan, kemudahan untuk dapat melangkahkan kaki sama-sama hadir duduk malam ini, tak lain tak bukan karena cinta kita kepada sang Nabi. Maka semoga tidaklah kita berkumpul malam ini melainkan menjadi sebab musabab Allah turunkan rahmat dan barokah. Menjadi sebab musabab Allah turunkan ampunan untuk kita semuanya. Menjadi sebab musabab Allah gabulkan seluruh hajat-hajat kita. Dan semoga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan Allah rontokkan semua dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan tentunya harapan kita sekalian yang hadir, ini semua menjadi tempat, ini semua perkumpulan kita saat ini menjadi wasilah agar kelak nanti di yaumul qiyamah, agar kelak nanti di masyhar, agar kelak nanti di akhirat, di saat semua orang dalam keadaan bingung dengan kondisi yang begitu sangat dahsyat, menakutkan, menyeramkan serta menyakitkan, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di bawah benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semua yang hadir malam ini maupun yang mendengarkan di luar sana, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah ganti menjadi sehat walafiat dalam taat, yang punya hajat gabul semua hajat-hajatnya, dan kita pulang membawa ilmu-ilmu yang manfaat. Semua pemuda-pemudi yang hadir, semoga Allah jadikan pemuda-pemudi yang solihin dan solehat, yang berbakti dan taat, bisa membahagiakan serta mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena tujuan kita Majlis Liwaul Habib setiap Sabtunya malam Sabtu selalu senantiasa kita gelar mengajak semua untuk hadir sama duduk membaca sejarah Sayyidina Muhammad, berselawat kepada Sayyidina Muhammad, mendengarkan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh para pewarisnya Habibina Muhammad, tak lain tak bukan untuk mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad, untuk tahu segala sesuatu yang diajarkan, yang dibawa melalui syariat Nabi Muhammad, akhlaknya, ucapannya, cara pergaulannya, cara berpakaiannya, yang semata-mata untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman seperti ini kita saksikan, kita lihat dengan kedua bola mata kita, kita dengar dengan kedua telinga kita, berapa banyak pemuda-pemudi di luar sana yang mereka lebih memilih cara berpakaiannya musuh-musuh Nabi Muhammad, yang mereka jauh dari Nabi Muhammad, kosong, nol, nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak kenal sama syariat Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad, nggak paham akan kecintaan Nabi Muhammad, nggak tahu, nggak mau, nggak bisa mengerjakan daripada sunnah-sunnah Habibina Muhammad. Bahkan terkadang tidak sedikit mereka yang lebih memilih daripada pergaulan kaum-kaum barat, cara berpakaian musuh-musuhnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita semua segala aspek kehidupan kita sehari-hari, dari cara perilaku, cara pergaulan, cara berpakaian, bahkan duduk dan minum kita diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengajak Majlis Liwaul Habib setiap malam Sabtunya, ayo seberapa banyak sudah kita kenal bersama Nabi Muhammad, malu terhadap kontak
ente tahu onta? Itu onta dahulu ketika zaman Nabi. Datang seorang Badawi kepada Rasulullah. Ini Badawi orang kampung hadirin. Ini Badawi orang pegunungan hadirin. Yang agak ngerti, yang gak modern, yang gak gaul. Dia datang sama Nabi. Kenapa? Sebab karena dia punya onta, ontanya ngamuk. Dia punya onta, ontanya marah-marah. Lari ke sana ke sini. Bahkan setiap dia pengen masuk ke dalam kandang itu onta, maka itu onta tidak segan-segan untuk menjeruduk atau untuk menendang daripada sang pemilik onta tersebut, sehingga dia datang kepada Habibina Muhammad. Seorang Badawi punya onta, ontanya ngamuk, datang sama Rasulullah. Ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengadu. Ini saya punya onta, kok onta saya ngamuk. Sallu ala Muhammad. Ada urusan apa punya ontak ngamuk ngadunya sama Nabi Muhammad? Manusia yang paling mulia, pimpinan dari semua pimpinan, presiden dari presidennya presiden, raja dari rajanya para raja, manusia yang paling mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia. Nabi nggak butuh sama salawat kita. Tanpa kita memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Allah, Rasulullah udah mulia lebih daripada semua yang mulia. Tanpa kita bersalawat sama Nabi Muhammad, tidak sedikit pun mengurangi daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi kita yang mempunyai hubungan sama Nabi Muhammad, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ini Nabi Badawi datang ngaduin perihal onta. Cuma onta ngamuk, ngadunya sama Nabi, pimpinan dunia akhirat, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, rajanya para rasul, pemimpin seluruh Bani Adam dari awal sampai akhir. Orang yang pertama kali nanti di akhirat dibangkitkan dari kuburnya. Orang yang memberikan syafaat yang surga tidak akan dimasuki oleh satu makhluk pun, melainkan Nabi Muhammad terlebih dahulu yang pasti bakal masuk ke dalamnya. Ini kira-kira kalau kita punya RT, punya RW, punya lurah, kita punya kambing hadirin. Tahu kambing? Ini kalau ente kira-kira punya kambing ente ngamuk, ente ngadu sama RT, kira-kira diomelin apa enggak? Diomelin apa enggak? Paling kata RT potong aja kambingnya. Apalagi presiden ini Badawi datang sama Nabi ngadu tentang ontanya yang lagi ngamuk. Tapi Nabi kita Muhammad memiliki akhlak yang mulia, rahmatan lil alamin, diutus untuk memberi rahmat bagi seluruh alam semesta. Diladenin nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi, coba di mana ontanya, saya pengen lihat, kata Rasulullah. Akhirnya diajak Nabi Muhammad ke rumah ini Badawi. Ketika ditunjukkan di situ, ya Rasulullah, kandangnya. Coba buka kandangnya. Kata nih orang Badawi, jangan Rasulullah, ini onta lagi ngamuk. Kalau dibuka nanti diseruduk. Kalau dibuka nanti ditendang, jangan ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, buka kandangnya. Ketika dibuka itu kandang unta tersebut hadirin, apa yang terjadi? Ini onta yang lagi marah, ini onta yang lagi ngamuk. Ketika dibuka pintu kandangnya, dia melihat bahwa di hadapannya ada manusia yang paling tampan, yang rembulan pun malu, redup, kalah cahayanya, kalah terangnya dengan wajah Sayyidina Muhammad. Ada manusia ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, manusia yang mulia, yang agung, yang dermawan, yang rupawan, yang sungguh amat kasih sayang yang melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini onta tiba-tiba ketika melihat Nabi berada di hadapannya, ini onta nunduk jalan menghadap kepada baginda Nabi Muhammad. Dia kenal sama Nabi, dia tahu sama Rasul. Ma khalaqtu aflaq ya Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, nggak bakal ada alam semesta. Allah mengatakan, kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak bakal ada, maka wajar kalau matahari, bulan dibelah oleh Nabi, terbelah, nurut sama kata-katanya Nabi Muhammad. Pohon dipanggil sama Nabi, datang itu pohon sujud di hadapan Nabi. Semua batu-batu yang dilewati oleh Nabi Muhammad semuanya berzikir karena kenal siapa yang lewat ini adalah baginda Nabi Muhammad. Ini onta datang nunduk Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, wahai onta, ente ini kenapa ngamuk-ngamuk? Kamu ini kenapa? Ini majikan kamu ngadu bilang kamu ngamuk begini, begitu, begini, begitu. Kenapa? Sebab ini Rasulullah. Akhirnya onta penuh ta'zim, penuh hormat, dia menundukkan kepalanya, kan onta tinggi tuh. Dia nundukin kakinya, dia nundukin kepalanya, dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini majikan saya kurang ajar ya Rasulullah. Ini majikan saya ini kagak ada akhlak, kacang lupa kulit. Dulu waktu saya muda, waktu saya
dipakai untuk ngangkut barang, pergi ke sana dan ke sini membawa dagangan, dikasih makan yang hebat, dikasih makan yang banyak. Akan tetapi saat ini usia saya sudah tua sehingga tidak mampu lagi mengangkat barang-barang yang banyak. Saya udah nggak kuat seperti dulu lagi, sehingga dimana ketika saya sudah tidak kuat maka majikan saya nggak pernah ngasih makan. Majikan saya ngasih makannya sedikit, kagak pantas, makanya saya marah, makanya saya ngambek. Kalau ibarat kita mah kurik, ngambek nih, giliran muda dikasih makan, giliran tua dilupain, kan begitu? Bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Orang kalau udah punya yang baru lupa sama yang lama. Makanya kalau udah ada gebetan baru, mas ngapain masih mikirin mantan? Buang mantan pada tempatnya. Ini onta, akhirnya dia bilang sama Rasulullah. Rasulullah bilang, dipanggil nih Badui, wahai Badui, ini onta ngadu begini. Itu Badui hadirin takut dengan kemuliaan Nabi Muhammad karena mengerti akan bahasa onta dan dia mengakui atas segala kesalahannya. Langsung depan Rasulullah dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ontanya tersebut yang ngadu sama Nabi, ini Badui langsung masuk Islam. Onta aja kenal sama Nabi Muhammad. Keledainya Nabi yang diberi nama Ya'fur, dia begitu cinta sama Nabi Muhammad. Ente tahu itu keledai ini lebih kecil dari onta, lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Ini Ya'fur, keledainya Nabi hadirin. Semua para sahabat tahu, sering digunakan oleh Nabi. Nabi kalau butuh sama sahabat, Nabi kalau pengen ketemu sama orang, pengen ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, pengen ketemu sama Sayyidina Umar, pengen ketemu sama Sayyidina Utsman atau sahabat-sahabat lainnya, maka Nabi bilang sama nih keledai. Rasulullah bilang, wahai Ya'fur, pergi ente ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ketok pintunya, panggil Sayyidina Abu Bakar kemari. Maka itu keledai kalau dia disuruh sama Nabi, dia pergi. Nabi misalnya pengen ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dia ketok itu pintu rumah Sayyidina Abu Bakar dengan kepalanya hadirin. Bukan pakai tangan, pakai kepalanya diketuk. Amani keledai diketuk. Ketika pintu dibuka dan ini Ya'fur tidak akan pergi sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan marhaba, aku akan menemui baginda Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insan yang termulia, wafat, terpisah ruh dan jasadnya, meninggal dunia Nabi Muhammad. Ini Ya'fur, seekor keledai, hewan yang tidak mempunyai otak, hewan yang tidak pintar. Ini Ya'fur ngambek, kagak mau lagi makan, kagak mau lagi minum, karena menahan rindunya kepada Nabi Muhammad. Gak kuat menahan pisahnya dengan Nabi Muhammad. Ini Ya'fur dikasih sahabat pada bingung, sahabat yang lain pada bingung setelah kewafatan Nabi. Ini Ya'fur kenapa? Para sahabat tahu ini hewan kesayangannya Nabi Muhammad. Jangan sampai hewan ini mati, kasih makan, kasih minum, diobatin, kagak mau itu keledai. Dia kerja setiap hari, kerjanya cuma mojok meneteskan air matanya karena rindu kepada Nabi Muhammad. Apalagi enaknya hidup di dunia kalau udah nggak ada Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah wafat, tersebar kabar di seluruh kota Madinah. Seorang petani yang sedang bertanam di lahannya, apa dia katakan? Dia lempar paculnya, dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat meminta, ya Allah, kalau benar memang Muhammad wafat, ambil pandanganku ini. Aku tidak mau lagi melihat karena tidak ada yang aku ingin lihat melainkan hanya keindahan Nabi Muhammad. Seketika buta tuh orang. Ini keledai hadirin ditinggal mati sama Nabi, ditinggal wafat sama Nabi, dia kagak mau makan, kagak nafsu hidup, nggak mau ngapa-ngapain, setiap hari hanya nangis menahan rindu kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya di keledai Ya'fur, ada salah satu sumur di depan rumah sahabat, ada salah satu sumur sahabat siapa yang lupa, wallahu alam, ada salah satu sahabat depan rumahnya ada sumur ini kering, gak kepake, akhirnya tuh keledai bunuh diri. Dia loncat ke dalam tuh sumur sampai mati menyusul Nabi Muhammad SAW. Itu seekor keledai, itu seekor onta, itu pohon, itu batu. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Setiap malam Sabtu kita duduk berkumpul sama, membaca selawat, membaca sejarah Sayyidina Muhammad. Harapan kita cuma satu, biar kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad kelak di akhirat yang kekal abadi dan penuh dengan kebahagiaan. Ini menjadi sebab, maka semoga perkumpulan ini menjadi sebab turunnya hidayah, menjadi sebab turunnya rahmat. Jangan anggap remeh, jangan anggap rendah. Kita mau duduk di tempat ini, Anda semua membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang jahat mendapatkan hidayah hanya karena melihat perkumpulan yang baik. Bahkan ada satu cerita terakhir, ada satu cerita. Dulu ada orang kafir hadirin,
ada orang kafir. Ini orang kafir, orang yang tidak beriman, bukan orang Islam. Dia punya tongkrongan, di antara salah satu tongkrongnya ada satu temennya yang doyan banget hadir maulid. Karena bentar lagi kita mau masuk bulan maulid ya, bener gak? Kapan bulan maulid? Bulan maulid kapan? Bulan maulid? Bentar lagi nih awal Oktober kita masuk di bulan Rabiul Awal. Ini kalau udah masuk bulan Rabiul Awal berarti tandanya apa hadirin? Berarti tandanya apa? Maulid di mana-mana. Kalau maulid udah di mana-mana berarti tandanya apa? Kebuli banyak di mana-mana. Ketahuan nih anak-anak dulu begitu soalnya zaman bulan maulid tuh tahun kemarin nih anak-anak pada aktif banget karena tahu Habibnya banyak undangan. Bahkan dia lebih hafal Habib undangan kemana malam ini pasti ada karena pemburu kebuli dia. Saking demen makan kebuli pakai kambing. Giliran bulan maulidnya udahan anak-anaknya hilang semua. Hilang semua. Wah, udah lama nih kalau saya tanya, ente kemana aja kok nggak nongol-nongol nggak main ke rumah? Kan Habib nggak ada undangan, Beb. Kan Habib nggak ada maulid, Beb. Berarti nggak makan kebuli. Nanti kalau ada undangan kabarin, Beb. Kita pengen ikut makan kebuli. Berkah kebuli hadirin. Berkah kebuli orang jadi demen. Dulu ada satu tongkrongan nih. Satu orang doyan hadir maulid. Maulid ke Kalibata dia datang. Maulid keluar Batang setiap hari itu maulid, bahkan pagi, siang, sore, malam itu pasti bakal ada selama bulan Rabiul Awal. Pasti ada. Jadwalnya pagi di luar Batang, siangnya sedikit di Al-Hawi, sorenya sedikit di Kalibata, malamnya sedikit di Empang Bogor, terus muter sampai beras di rumah Amanda. Kebuli mulu makanya sampai gumoh. Nah ini orang yang suka hadir maulid, dia CS banget ini, CS solidaritas. Dia punya tongkrongan, punya geng dah. Yang kerjaannya suka nongkrong pinggir kali tuh kumpul pada jongkok udah pada kayak cebong tuh, pegang HP pada miring ya, kadang kebalik ya, otaknya di bawah kakinya di atas. Itu dia hadir maulid, dia ingat sama teman-temannya. Akhirnya dia baca maulid, hadir maulid, pas dibagiin makan, dapatnya kebuli, dia bungkus kebulinya, makan sedikit, dia bawa kantong kresek. Ente kalau hadir maulid kemana-mana pasti bakal nemu tuh orang-orang begitu. Pasti bakal nemu orang yang datang bawa kantong kresek buat bungkus. Tapi alhamdulillah, entah dia kumpulin yang bekas-bekasnya, mungkin dia punya peliharaan ayam atau kambing, nanti pulangnya dikasih banyak. Bahkan jamaah kita ada beberapa juga yang begitu. Tapi jangan kurang ajar juga. Ente lihat-lihat juga kondisinya, orang masih makan jangan main bungkus aja. Ntar dibagiin nampan, orang baru mau makan baru sesuap udah ente bungkus aja pakai plastik, jangan. Kalau udah selesai kira-kira nggak ada yang makan, udah selesai makannya masih bagus, nggak keacak-acak, mau ente bungkus bawa pulang nggak apa-apa, berkah tuh nasinya. Tapi kalau orangnya masih makan jangan dibungkus. Orang lagi makan lu ambilin nanti nampannya, jangan. Ini orang setiap hadir maulid kebulinya dibungkusin, dia ingat sama teman-temannya di tongkrongan, sehingga setiap hadir maulid selesai pulang dari maulid dia langsung datang tuh ke tongkrongan, kebuli kasih tuh sama teman-temannya. Wah, teman-temannya bukan orang baik, bukan orang yang suka maulid, bukan. Bahkan sholat aja kagak, wala soli wala siam, puasa kagak, sholat kagak. Bukan orang yang baik, tukang mabok, minum minuman keras, gak doyan dia, yang lembek-lembek, minuman lembek, cendol apa doger gak doyan dia, yang keras-keras dia. Bukan orang baik, tapi ini temennya selalu namanya orang tongkrongan itu bawa makanan, senang apa enggak? Setiap hari itu selama bulan maulid dibawain terus nasi kebuli, sampai nih bulan datang, nasi kebuli makan bareng-bareng. Di antara salah satu tongkrongan tersebut ada orang kafir, bukan orang Islam hadirin, bukan, ada orang kafir. Sehingga sampai suatu saat ini temennya yang biasa hadir maulid, akhirnya dia pergi ke tempat maulid. Kebetulan waktu itu maulidnya di tempat Ustadz Muhammad waktu itu. Maulidnya di tempat Ustadz Muhammad Fauji, biasanya makannya kebuli, ini tempat Ustadz Muhammad makannya nasi uduk. Aki pas dia bungkus nasi uduk, dia bawa ke tongkrongan, teman-temannya pada protes. Loh, kok yang dibawa ini bukan nasi kebuli? Biasanya itu nasi kebuli itu yang pakai kambing, enak ada acarnya. Kok sekarang nasi uduk? Aki kata nih orang, ya sekarang menunya bukan nasi uduk. Ya, sekarang menunya bukan nasi kebuli, nah menunya nasi uduk. Ya, terus kapan dong? Nasi kebuli lagi? Ente hadirlah. Masa mau makannya doang, hadir kagak mau? Makanya sekali-sekali datang dong maulid. Kalau pengen makan kebuli datang, bener gak? Ada orang yang pengen terima beresnya doang, hadir ngaji kagak mau, nanti bungkus ya, pengennya minta bungkusannya doang, suruh hadir kagak mau. Akhirnya dia bilang, emang di mana hadir maulidnya, emang di mana yang makan kebuli? Wah, kalau ente mau ikut besok di tempat Habib Fikri katanya.
Besok tempat Habib Fikri maulid makannya kebuli pakai kambing, sedep kambingnya kambing muda lagi. Bukan main, udah acaranya udah macam-macam udah. Cuci mulutnya pakai duren. Oke, kalau gitu besok kita berangkat. Ini orang kafir ngedenger. Ini nyata, hadirin ini nyata, cuma kita umpamain aja. Kalau gua sebutin lu kagak kenal. Bener gak? Habib Ahmad bin Soleh Alatos, Kartini, Bekasi, kenal apa kagak? Kenal. Kagak kan? Udah makanya lu anteng-anteng udah. Gak usah segala pakai protes ngapa? Akhirnya temennya yang kafir setelah rencanain, udah besok kita hadir maulid, makan kebuli. Temennya yang kafir nanya, namanya orang kafir belum sunat, nggak tahu dia. Ente mau ngapain sih? Mau maulid apaan sih maulid? Mau maulid apaan? Akhirnya dibilangin, nah ini teman-teman tongkrongannya juga emang bukan teman-teman yang pengajian, bukan. Teman-teman belangsak juga emang. Enggak dikasih tahu ame suka hadir maulid. Maulid itu kita itu ngerayain hari ulang tahunnya Nabi Muhammad. Maulid itu kita ngerayain hari kelahirannya Nabi Muhammad. Oh saya boleh ikut nggak? Kata orang kafir. Akhirnya kata temennya, boleh kalau ente pengen ikut. Boleh silakan ikut. Besok kita kumpul di base camp jam segini kita berangkat bareng-bareng. Lah ini orang kafir namanya dia dengarnya party ngerayain ulang tahunnya Nabi. Namanya ngerayain ulang tahun, kira-kira party apa kagak? Dia pikir, wah acara ulang tahun nih, party nih, pasti ada jep-ajepnya nih. Ada deg-deg-degnya nih mas ini. Dia datang dengan setelannya, rambut, spike, pakai anting, agak ada anting, ban mobil. Masya Allah, mana sobek-sobek, baju jangkis, gesper gede. Agak ada ganolan, buah kecapi dia taruh di depan sini. Oh gayanya setel, pakai sepatu. Oh dia pikir mau party. Akhirnya pas datang ke base camp teman-temannya pada bingung. Loh, ente kok setelannya begini? Lah kan katanya mau ngerayain ulang tahun, pasti kita kan ya. Bukan begini, Nabi kita itu ngajarin akhlak. Kita punya Nabi, Nabi Muhammad ini nabinya kita ini ngajarin cara berpakaian yang benar, ngajarin cara berpakaian yang sopan, bukan kayak begini. Ini mah bukan pakaian yang diajarin nama Nabi Muhammad, bukan. Kalau mau datang harus sopan, harus akhlak, pakai pakaian yang benar. Gimana terus? Akhirnya didandanin. Wah dipakein peci. Gak ada peci, batok kelapa nih. Dipakein baju koko, dipakein sarung dipakein sarung sama temen-temen yang lain. Baru jalan 3 langkah kedodoran. Pokoknya didandanin dah. Didandanin udah kayak anak madis. Akhirnya dia berangkat bareng-bareng ke rumah Habib Fikri deh. Dia sampai sana dia bingung, kaget dia, terkejut dia. Terkejut dia, saksikan dia ngelihat, Masya Allah. Kaget dia dalam hatinya mengatakan, bukan main, ini umatnya Nabi Muhammad nih, umatnya Muhammad nih kompak banget pakai bajunya pada putih. Umatnya Muhammad kompak banget pakai pecinya pada putih. Peci-peci hitam belum dicuci apa gimana? Kompak, kaget dia, kagum, seneng melihat jamaah yang hadir banyak, kompak pakai baju putih semua, pakai peci putih semua, kagum dia, belum pernah dilihat pemandangan yang lebih indah dari ini. Akhirnya ketika mulai baca maulid dia lebih kaget lagi. Mulai baca maulid dia lebih kaget lagi. Satu orang yang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, semuanya kompak ngikutin baca salawat untuk Nabi Muhammad. Kagum dia. Ketika Mahlul Qiyam lebih gemeteran lagi. Semua pori-pori yang ada dalam tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Nggak kerasa menetes air matanya ketika Mahlul Qiyam, orang secara khusyuk, penuh dengan semangat, penuh dengan keinginan yang kuat menyampaikan salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat alaika Allah ya Nabi. Salatu wassalamu alaika ya Sidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Ya Allah, kami pemuda-pemudi duduk hadir di tempat ini karena cinta kepada Nabi. Kumpulkan kami bersama Nabi kelak di akhirat nanti. Akhirnya hadirin, setelah Mahlul Qiyam tak terasa air mata menetes. Kalau kita benar sungguh-sungguh menghayati akan arti sholawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi, maka demi Allah kita pasti akan mati secara satu persatu, secara bergantian, karena menahan cinta dan rindunya kepada
kepada Habibina Muhammad. Ini orang kafir aja bisa dapat hidayah, gak kerasa netes air matanya, dia inget ya Allah adem banget, adem ya Allah, enak, kompak, yang baca satu orang, yang ngikutin semua gerumuh rame-rame. Akhirnya selesai mahlul qiyam, banyak mubalik, ada Ustadz Niman, ada Ustadz Nur, ada Ustadz Surya, nyampein ceramahnya atu-atu. Ya Allah, dia kerasa ternyata selama ini Muhammad yang diceritakan katanya tidak benar. Muhammad yang katanya menurut agamanya dia itu bohong. Muhammad yang dibilang sama ulamanya mereka kalau itu adalah pendusta. Ternyata Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, manusia yang dermawan, manusia yang berkasih sayang, manusia yang tampan, memiliki akhlak karimah, menjadi rahmatil lil alamin. Hingga ini orang dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Sebabnya apa? Sebab kebuli, lu makanan nyambung lu. Sebab kebuli doang, berkat kebuli itu bisa dapat hidayah. Bagaimana dengan kita berkat yang duduk ikut salawat kepada Nabi Muhammad? Katanya jangan pelit-pelit, harus kenal sama Nabi. Ini zaman luar biasa. Biarin yang lain mau ngapain, biarin. Yang lain ngapain, biarin. Asal kita jangan ngikut. Ingat, Nabi sudah mengancam man tabasaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang mengikuti satu golongan, siapa orang yang mengikuti satu kaum, dia mengikuti budaya kaum barat, dia mengikuti berpakaiannya orang barat. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Nanti di akhirat pasti kita bakal dikumpulkan bersama dengan mereka. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli sholat, walaupun kita ahli zakat, kalau kita mengidolakan orang-orang selain yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang-orang selain yang dicintai oleh Allah, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Kita cinta nih, semua nih, neng nih, peyempuyan nih, cintanya sama opah-opah Korea yang ada belum sunat ya. Oh, Korea belum sunat, ganteng doang, rambut ubanan. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Mau nanti di akhirat